Baik, bismillah, bismillah, ibu-ibu semuanya. Suara saya sudah cukup jelas. Jelas Pak Ustaz. Jelas, Oke, Ustadz. Jelas, insya Allah. oke, baik, alhamdulillah. Insya Allah kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال أيضا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال حادث الأخرى الماهر بالقرآن مع الشفارة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrat dan iradatnya pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertemu, sama-sama hadir seperti biasanya, yaitu di kelas Senin malam ini, yaitu kelas Tiqrah yang qadarullah ibu-ibu semuanya biasanya dibersamai oleh guru saya, yaitu Ustadz Ari Abdullah. Qadarullah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Jadi untuk selama kira-kira atau mungkin ketika beliau ada di Baitullah sedang menjalankan ibadah umroh, jadi dibadalkan atau diwakilkan oleh saya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya tetap semangat meskipun dengan orang yang berbeda dan tidak seperti biasanya. Oke. Baik, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalkan dilihat dari nama-namanya mungkin ini ibu-ibu semuanya atau ada bapak-bapak izin. Ada ibu, ada bapak-bapaknya atau ibu-ibu semua ini? Ibu-ibu Semua. semua. Oke, baik ya, ibu-ibu semuanya. Tapi sebelumnya ibu-ibu ya, ibu-ibu semuanya sudah tahu atau sudah pernah melihat mungkin dengan saya? Belum. Belum, Ustaz. Belum ya. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sama-sama berkenalan satu sama lain ya, karena ada istilah tak kenal maka tak apa Bu? Tak kenal maka tak sayang katanya, Masya Allah. Kira-kira baru ketemu, baru kenal, kira-kira sudah muncul rasa sayang atau tidak Bu? Maka istilah itu memang kalau misalkan saya pribadi mengatakan ya kurang tepat gitu ya. Kalau misalkan langsung sayang baru bertemu baru kenalan, maka istilah yang lebih tepat yaitu tak kenal maka ta'aruf ya. Ta'aruf, kita berkenalan dulu. Oke, baik. Ibu-ibu semuanya izin perkenalkan, saya selaku badal Ustadz Ari Abdullah, guru saya. Nama saya Rian Abdurrahman Fitriansyah, biasa dipanggil dengan nama panggilan Rian ya. Kemudian saya asalnya dari Kota Intan, dari Garut. Dan itu mungkin ya. Apalagi itu mungkin nama mungkin, kemudian panggilannya. Oke, baik, tak lengkap dari saya sendiri yang sudah berkenalan. Saya ingin berkenalan juga dengan ibu-ibu semuanya.
Yang sudah bergabung bersama kita ada Ibu Indrawati. Assalamualaikum Ibu Indrawati. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ibu asalnya dari mana Bu? Saya dari Solo, Jawa Tengah. Oh, dari Solo, Jawa Tengah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Mogawati. Assalamualaikum Ibu Moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya Pare-Pare Pak Ustaz, Susel. Oke, Masya Allah. Dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Nur Huda. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Ibu, kalau boleh tahu Ibu asalnya dari mana Bu? Saya dari kota PMP, Oh, Ustadz. dari Palembang. Masya Iya. Allah. Wong Kito Galo ya Bu ya. Kita galau, Ustadz. Alhamdulillah ya. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Ibu Yunitawati. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ibu Yuni asalnya dari mana Bu? Dari Solo Ustaz, sama Oh, dari Bu Solo. Indrawati. Alhamdulillah ya, dari Iya, Solo. Insya Allah Ustaz ya. Jangan-jangan Ibu apa namanya sama dari Solo, tetanggaan atau saudara Bu? Enggak, sama Bu Indrawati ya sama-sama dari Solo, tapi baru kenal di sini Ustaz. Oh, baru kenal di sini. Kira Iya. apa namanya dikira sudah apa namanya tetangga atau teman, sahabat ya. Jadi baru kenalnya di sini ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. Allah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan mendapat bisa silaturahim Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah. Kemudian ya, ada Ibu Nur Ainun. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Ibu Nur, panggilannya Ibu Nur apa Ibu Ainun Bu? Ibu Ainun Oke, Ibu Ainun. Alhamdulillah. Ibu Ainun asalnya dari mana Bu? Izin. dari Medan Ustaz. Oke, dari Medan ya. Alhamdulillah. Horas Bu, Horas. Oke, baik. Yang sudah bergabung juga ada Ibu Suheti. Assalamualaikum Ibu Suheti. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Oke, baik. Ibu Suheti, kalau boleh tahu dari mana asalnya Bu? Dari Jakarta Pak Ustadz. Oke, dari Jakarta. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Ibu Sumarni. Assalamualaikum Ibu Sumarni. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ibu Sumarni dari mana asalnya Bu? Dari Ciawi Pak, Ciawi Bogor. Oh, Ciawi Bogor. Alhamdulillah. Masih Jawa Barat ya Bu ya? Ya. Jadi kalau misalkan ngobrol Sunda masih paham ya, masih mengerti Bu. Insya Allah paham. Insya Allah. Baik, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi sudah sama-sama kita berkenalan satu sama lain, ada Ibu Sumarni, ada Ibu Indrawati, Ibu Mogawati, Ibu Nur Ainun, Ibu Nur Huda, kemudian Ibu Suheti dan Ibu Yunitawati. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita tentunya ini sebagai ajang silaturahmi, ajang silaturahim yang mana silaturahmi dan silaturahim ini kita sama-sama berharap dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita berkenalan, insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan kembali pembahasan yang sudah sama-sama sebelumnya dengan Ustadz Ari dari Tikror 1, kemudian sekarang sudah masuk ke Tikror 2, dan Tikror 2 ini sudah masuk ke pertemuan berapa Bu? Kedua. Tikror 2 ini sudah masuk ke pertemuan kedua, dan insya Allah kita akan sama-sama berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah yang dimasuki mad ya, dimasuki mad. Tapi sebelum kita mulai atau melanjutkan ke pembahasan, kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kemudian sama-sama niatkan, niat kita berkumpul ada di sini dalam Zoom ini malam hari ini semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap diberikan kelancaran, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu semuanya, insya Allah saya sebagai badal di sini akan mengikuti seperti biasa yang Ustadz Ari selalu awali di setiap pertemuannya, yaitu kita akan sama-sama awali dulu dengan membaca Al-Quran. Nah, yang dimana kita akan sama-sama yaitu talaqi atau sama-sama membaca di Quran surah Al-Fatihah ya. Oke, baik. Selanjutnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Kita mengikuti Quran yang ada di sini ya. Izin sebentar. Oke. Quran surah Al-Fatihah. Baik, insya Allah kita akan sama-sama tentunya talaqi. Saya akan bacakan satu kali, kemudian ibu-ibu semuanya boleh mengikuti. Sudah siap ibu-ibu semuanya? Insya Allah. Oke, baik. Kita mulai dari ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, amin. Baik, ibu-ibu semuanya, biasanya dengan Ustadz Ari setelah talaqi, apakah dibaca satu persatu atau bagaimana, Bu? Iya, satu persatu, Ustaz. Oke, satu orang ya, Bu ya? Iya. Oke, baik. Insya Allah. Selanjutnya mungkin kita akan baca satu persatu ya. Boleh dibaca pertama dari Ibu Mogawati.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Oke, baik. Izin Ibu boleh sedikit diulang lagi ta'awuz. A'udzu billahi sya besar minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, izin Ibu boleh diulang lagi yang iya. Nah, di sini ditekan sedikit ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nah, taknya dibaca apa namanya? Dibuka mulutnya, Bu. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tak jelas. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, izin Ibu, boleh diulang lagi yang wala? Nah, dari wala saja. Jadi kalau misalkan yang wala, ini langsung ke dhad ya. Waladdallin. Waladdallin. Oke, izin sekali lagi. Langsung Waladdallin. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah bagus, sudah baik ya, Ibu Mogawati. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Selanjutnya boleh Ibu Indrawati. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, baik. Ibu Indrawati izin boleh diulang lagi dari ghairil maghdubi. Nah, jadi ke ghin kena. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, izin jadi ketika nah ini ke vokal kalau misalkan di Latin, nah vokal huruf G. Jadi maghdubi. Nah, itu dia. Itu Ustaz. Betul. Ghairil maghdubi alaihim
Waladhdallin. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Terbaik. Selanjutnya boleh dibaca Ibu Nur Ainun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, izin Ibu Nur, boleh diulang lagi dari Iyyaka na'budu. Nah, jadi ain na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, di bagian na'budunya saja. Boleh diulang? Na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu wa izin barusan masih kedengaran ada suara huruf kaf. Jadi nak. Tapi ini rasakan sebagaimana huruf ain yang sudah sama-sama dibahas di tikror 1 ya. Berasal dari tengah tenggorokan. Na'budu. Nah, jangan sampai ada pantulan. Na'budu. Nah, Masya Allah. Seperti itu, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi izin sudah bagus, Bu. Yang tadi satu kali, tapi barusan kembali ke kaf. Jadi na'budu. Jadi jangan sampai memantul naqe. Tapi na'budu. Na'budu. Tidak nakbudu tapi na'budu. Na'budu. Sedikit lagi, Bu. Na'budu. 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 Nah, itu dia. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah Ibu Nur. Baik, selanjutnya boleh dibaca Ibu Nur Huda. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, Ibu Nur izin boleh diulang lagi yang siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Ibu Nur. Baik, selanjutnya boleh dibaca Ibu Suheti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, izin Ibu, sebelum dilanjut boleh diulang lagi yang iyyaka na'budu. Do-nya dibaca pendek. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, baik. Amin. Alhamdulillah Ibu Suheti, terima kasih jazakillah. Selanjutnya setelah Ibu Suheti boleh dibaca Ibu Sumarni. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah Ibu Sumarni. Lanjut Ibu Yunitawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Boleh diulang yang an'amta alaihim. Jadi hamzah a dibuka, an'amta alaihim. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, baik. Izin sedikit Bu, boleh diulang di yang maghdubi. Yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, baik. Alhamdulillah.
Selanjutnya boleh Ibu Lia. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya boleh dibaca Ibu Yuli Yasin. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar Ustaz ya. Oke, baik Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah kebagian membaca atau ada yang terlewat izin? Baik, barangkali sudah ya Bu ya. Oke. Baik, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah sama-sama kita baca yaitu di surah Al-Fatihah, yang dimana Al-Fatihah ini sebagai salah satu surat pembuka di dalam Al-Quran. Nah, kita sama-sama buka, tadi awali, setelah berdoa kita awali dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tentunya dengan membacanya surah Al-Fatihah ini di awal perjumpaan kita tentunya makin menambah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, insyaallah ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama melanjutkan kembali di kelas Tikror 2 ini setelah pada kesempatan minggu kemarin sudah dibahas yaitu pengenalan harokat ya Bu ya. Nah, betul, pengenalan harokat fathah, harokat kasrah, kemudian harokat dhammah. Oke. Jadi telah dikenalkan kemarin oleh Ustadz Ari yaitu berbagai macam harokat. Kalau misalkan di Tikror 1 sebelumnya kita hanya mengenal dan mempraktekkan yaitu harokatnya hanya di satu harokat saja, yaitu harokat fathah saja. Dan kemarin telah sama-sama dikenalkan yaitu harokat-harokat yang lainnya. Ternyata harokat itu ada yang fathah, kemudian kasroh, dan harokat dhammah. Nah, setelah kemarin telah dibahas oleh Ustadz Ari atau dibersamai oleh Ustadz Ari yaitu di pengenalan bagaimana melafalkan huruf-huruf yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah.
kita sama-sama murojaah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, ya. Baik. Saya akan talkinkan atau bacakan terlebih dahulu, kemudian ibu-ibu semuanya boleh mengikuti, ya. Baik. Siap ibu-ibu semuanya? Insya Allah siap. Insyaallah Siap. siap. Ustaz. Kita baca dari atas terlebih dahulu. Baik. Zalika Zalika kitabu kitabu mutaqi Mutaqi waladhi. waladhi Kita sambungkan semuanya. Zalika kitabu mutaqi waladhi. Dzalika kitabullahi waladzi. Baik, selanjutnya kita baca baris kedua. Wa mima Wa mimma razaqo rozaqa yuminu yu'minu bima'u. bima'u Baik, kita sambungkan. Wa mimma razaqo yuminu bima'u. wa mimma razaqo yu'minu bima'u. Oke, baik, alhamdulillah. Selanjutnya, setelah tadi dicontohkan oleh saya, boleh sekarang dari Ibu Lia dibaca satu baris saja, yang atas saja, Bu, yang ini. Yang ulai. Ya, betul. Ulai kafaru naudzoja dohika. Ulai kafaru naudzoza dohika. Oke, baik, alhamdulillah. Selanjutnya boleh dibaca Ibu Suheti yang bawahnya, Bu. Abudu fahuwa doroba sajidu. Gabungkan. Abudu fahuwa. Benar ya Pak Ustaz? Betul. Boleh diulang lagi yang ain. Ain kan dari tengah tenggorokan, jadi abudu. Abudu fahuwa doroba sajidu. Oke, gabungkan. Abudu. Gabungkan semuanya, Bu. Abudu fahuwa doroba sajidu. Nah, oke. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, boleh di baris warna pink Ibu Nurhuda. Yajidu julatu bikuwa robuka. Gabungkan, Bu. Yajidu zulatu bikuwa robuka. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya boleh Ibu Mogawati. rokahu khariju majidu Oke. taizu Nah, sa ya. Taisu. taisu Nah, baik. Gabungkan, Bu. rokahu hariju mujidu taisu. Boleh diulang lagi. Majidu ya, bukan mo. Jadi maaf. Rokahu hariju majidu taisu. Nah, Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya boleh Ibu Nur Ainun. Nah, yang pink, Bu. Hafizu khaliqu
Sabita Junadi. Oke, gabungkan. Hafizu kholiku sabita hunadi. Oke. Huruf? Ju. Oke, baik. Junadi. Baik, selanjutnya Ibu Nur Huda. Nah, yang bawahnya Bu. Oke, baik. Izin Ibu Nur Huda, boleh di-on-kan mikrofonnya? Iya, Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah. Abitasu jihihu dazurizo dazuriza Oke. sashisidu. Oke, baik. Gabungkan, Bu. Abitasu jihihu dazuriza sashisidu. Oke, baik. Alhamdulillah, Ibu Nur Huda. Selanjutnya, boleh yang bawahnya dibaca Ibu Sumarni. Tazi'u fitakula minawihu ya. Oke, boleh satu baris dulu, Bu. Nah, dari to ya, ini to. Oh ya. Tozi'u. Nah, fathah. Go ya. Oh ya, tozi'u go. Ya. Tozi'u go fi kokula minawihaya minawihuya. Oke, gabungkan, Bu. Bentar. Tozi'ubu salah ya. Tozi'ubu fi kokula minawahuya. Minawihuya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ya, perjuangan Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali lagi ke atas ya. Oke, kita kembali lagi ke atas. Di baris pertama boleh dibaca yang belum itu Ibu Yuli ya. Ibu Yuli sudah belum ya? Belum, Pak. Oke, baik. Zalika kitabu mutaqi walazi. Gabungkan, Bu. Zalika kitabu mutaqi walazi. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, terbaik Ibu Yuli. Kemudian Ibu yang belum, Ibu siapa? Saya Ibu, belum tak paling atas. Oke, Ibu Yuni ya. Ya. Baik. Baik, boleh Ibu Yuni yang warna hijau. Wa mima rozaqo suyuminu bima'u. Gabungkan, Bu. Wa mima rozaqo yuminu bima'u. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya yang belum, siapa lagi? Aduh, mohon maaf ya, ibu-ibu semuanya. Saya karena baru mungkin masih sulit untuk mengingat nama-namanya. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi ibu-ibu. Indrawati, Ustaz, belum. Oke, Ibu Indrawati. Baik, boleh dibaca yang warna pink ini.
ulai kafaru lazoja Oke. zohika. Oke, gabungkan Bu. Ulai kafaru lazoja zohika. Oke, boleh diulang lagi yang ini. Tolika. Dohiki. Ulai kafaru lazoja zohika. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah baik, Ibu Indra. Selanjutnya, masih ada yang belum, Bu? Atau sudah semuanya? Udah. Oke, Semua baik Ustaz. ya. Sudah ya, Alhamdulillah. Baik, kita akan sama-sama lanjutkan setelah kita sama-sama mengenal huruf-huruf yang berharokat, yaitu harokat fathah, harokat kasroh, dan harokat dhammah. Dan alhamdulillah ibu-ibu semuanya sudah baik, sudah bisa melafalkan mana yang fathah, kasroh, dan dhammah. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama berkenalan, yaitu atau praktek bagaimana pelafalan huruf-huruf yang dibaca panjang atau dalam tanda kutip yaitu dibaca mad. Mad ini artinya adalah panjang. Kalau misalkan sebelumnya kita baca dzalika, ini dibaca biasa saja, dibaca pendek, tidak ada yang dibaca panjang, ya. Jadi dzalika, kemudian kitabu, mutaqi, waladhi, tidak ada yang dibaca panjang dan tidak ada tanda panjangnya. Baik. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan salah satu tanda mad atau tanda yang bisa memanjangkan huruf. Nah, kita akan berkenalan terlebih dahulu dan membedakan huruf itu ternyata ada yang hampir sama dari bentuknya, memang sama persis tetapi berbeda. Ada yang disebut dengan hamzah, ada yang disebut dengan alif. Kira-kira ibu-ibu semuanya apa nih perbedaan antara hamzah dan alif? Mungkin ya. Oke, hamzah ada apa, Bu? Ada patahnya. Ada fathahnya, ya. Ada harokatnya. Sedangkan alif Tidak ada. tidak. Oke, ya. Baik. Nah, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah benar ya disampaikan oleh Ibu Indra, kemudian oleh ibu-ibu yang lain. Perbedaan antara hamzah dan alif itu memang ya dari bentuk mungkin sama-sama panjang dan berdiri. Ya. Tetapi yang membedakan antara hamzah dengan alif yaitu ada di harokatnya. Ada di harokatnya. Biasanya hamzah ada yang berbentuk seperti alif, persis seperti alif. Dari bentuk sama, tetapi yang membedakan kalau misalkan alif tidak ada harokatnya, sedangkan hamzah ada harokatnya. Mau harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhammah, ya, itu hamzah. Mau kasroh, mau dhammah, itu pasti hamzah. Kemudian yang kedua, hamzah itu biasanya berbentuk alif, kemudian ada yang seperti ain terpotong. Ini adalah bentuk hamzah, ya, dan berharokat. Harokatnya sama, ya, mau fathah, mau kasroh, mau dhammah, pasti itu hamzah. Kemudian ada yang seperti ini saja. Ini hamzah, dan biasanya yang membedakan antara hamzah dengan ain, kan ada ain juga yang seperti ini ya, yang bersambung. Sedangkan bedanya antara ain dengan hamzah, kalau misalkan hamzah ini tidak bersatu dengan huruf yang lain, sedangkan ain bisa bersatu. Misalkan alima, ya, kalimat alima bersatu. Kalau misalkan hamzah pasti alima. Nah, pasti berpisah, ya. Perbedaannya seperti itu. Kemudian alif
Alif ini bentuknya sama seperti hamzah, tetapi dia tidak memiliki harokat. Dan alif ini dikategorikan sebagai tanda, yaitu tanda apa? Tanda mad atau tanda panjang. Jadi kalau misalkan ada huruf di depannya ada alif, maka dibaca panjang. Panjangnya berapa harokat? Dikatakan itu dua harokat. Ini untuk perbedaan hamzah dan alif. Sampai sini ibu-ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu perbedaan antara hamzah dan alif? Ini ada atau sudah cukup? Sudah cukup paham? Cukup. Ya, cukup. Oke, baik. Insyaallah ya. Nah, contohnya, jadi ketika alif ini dikategorikan sebagai tanda panjang, kita baca dulu satu persatu ya. Ba, alif, ya. Jadi kita baca dulu. Kalau misalkan ini dibacanya pendek, jadi ba. Kemudian ditambah dengan alif, maka dibaca ba panjang. Oke. Ya, seperti itu ibu-ibu semuanya. Kemudian kita lihat di sini ada mungkin kalau misalkan di halaman ini yaitu cara baca. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya yaitu baca hurufnya terlebih dahulu, lalu sebutkan tandanya, lalu sambungkan bacaannya. Sama persis seperti yang barusan ya. Contohnya, kita ketika melafalkan sebutkan dulu yaitu hurufnya yang pendek. Kemudian sebutkan tambahannya, sebutkan alifnya, kemudian bacakan gabungannya, gabungan antara ba dan alif, yaitu dibaca panjang. Baik, kita ulangi sekali lagi. Saya satu kali, ibu-ibu boleh mengikuti. Bismillah. Ba, alif, ba. Alif, ba. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Sampai sini paham ibu-ibu semuanya? Insyaallah. Bisa mengikuti ya? Iya, Baik, alhamdulillah. Ya. Bismillah. Baik, kita langsung praktek pelafalan ke huruf-huruf hijaiyah. Iya. Baik. Saya akan talakikan atau akan talqinkan terlebih dahulu, kemudian boleh ibu-ibu semuanya mengikuti dan boleh mikrofonnya semuanya di-on-kan. Baik, bismillah. Kita baca alif, Oke, satu kali lagi. Alif, Oke, baik ya. Selanjutnya ba, alif, ba. Jadi panjangnya cukup 2 harokat saja. Bagaimana menentukan 2 harokat? Boleh dengan ketukan. Jadi 1, 2. Jadi ba dengan ketukan atau dengan petikan jari. Ba. Seperti itu. Ini boleh ya Pak Ustaz? Gitu ya. Boleh seperti itu juga. Ba ya. Yang penting 2 harokat. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Baik. Selanjutnya ta, alif, ta. Oke, baik. Kemudian kita sambil murojaah ya. Sambil murojaah di pelafalan huruf-hurufnya. Ta, alif, huruf ta ini ada yang masih ingat ibu-ibu semuanya makhrajnya dari mana Bu?
ujung Ujung lidah lidah Di seri bagian atas. dari atas. Oke, ujung lidah yang bertemu dengan gigi Gigi seri seri atas ya. Karena memang huruf ta ini nanti akan ada yang hampir sama dari bunyinya dan suaranya, yaitu huruf sin, kemudian huruf sya, yang kadang-kadang sering tertukar. Oke, baik, alhamdulillah ya, ibu-ibu semuanya masih ingat ya Bu ya. Insyaallah. Baik, selanjutnya kita baca lagi ja alif Ja, alif, ja. ja, Oke, baik. Kemudian ha alif alif, ha. ha, Oke, ya. Nah, untuk huruf H ini ibu-ibu ada yang masih ingat makhrajnya dari mana, Bu? ujung lidah, Tenggorokan. Tenggorokan bagian mana, Bu? bagian tengah, Oke, tenggorokan bagian tengah, nah, ya, atau disebut juga istilah lainnya yaitu wastul halqi, ya. Wastul halqi. Jadi di tengah-tengah tenggorokan. Nanti akan ada yang bunyinya hampir sama tetapi makhrajnya berbeda yaitu dengan huruf H, ya. Nah, kalau misalkan ini dari tengah tenggorokan jadi ha. Kemudian ha alif ha. Oke, baik. Selanjutnya kita baca lagi kho alif alif, kho. ho, Nah, oke. Kalau misalkan makhraj huruf kho dari mana, Bu? Ada yang masih ingat? tenggorokan, Tenggorokan bagian mana, Bu? pangkal lidah. Nah, tenggorokan bagian atas dekat dengan pangkal lidah, Nah, pangkal lidah, ya. Oke, baik. Masih ingat semuanya, masya Allah, ibu-ibu di sini luar biasa. Baik, selanjutnya kita baca da alif alif, da. Oke, baik. Selanjutnya za alif alif, za. Nah, kira-kira apa bedanya huruf za yang ini dengan huruf da yang sebelumnya, Bu? ada titiknya. Nah, pertama ada titiknya, yang kedua makhrajnya dari mana, Bu? Nah, kalau misalkan ini Gigi seri bagian bawah. nah, Bawah. kalau misalkan huruf za yang bertitik dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri. Jadi za. Sedangkan yang tidak bertitik dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian Langit atas. langit atas atau bagian gusi ya. Da. Gusi atas. Jadi ini pelafalannya yaitu za jadi seperti kayak digigit ya. Nah, kayak digigit kalau misalkan yang bertitik. Za alif za. alif, za. Nah, itu dia. Baik, selanjutnya huruf ro alif ro. Nah, kalau misalkan huruf ro ini memiliki yaitu salah satu sifat yang hanya dimiliki huruf ro yang tidak dimiliki huruf yang lain. Kira-kira ada yang pernah mendengar, Bu? Nama sifatnya? Pernah mendengar kata takrir, Bu? takrir. Nah, takrir itu
adalah sifat yang melekat di huruf ro, di mana takrir ini adalah getaran di ujung lidah. Jadi ro. Nah, jadi ro. Kalau misalkan makhrajnya dari ujung lidah. Nah, sedangkan sifatnya yaitu takrir, bergetar ujung lidahnya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita baca di huruf yang ini. Nah, baik. Za, alif, Alif, za. Oke, baik. Nah, bedanya ini dengan huruf jim apa, Bu? Rada bergetar ini, Mas. Nah, ini sedikit bergetar, ya. Nah, sedikit bergetar, betul. Sedikit bergetar karena memang kalau misalkan dari makhrajnya juga berbeda. Nah, ada yang masih ingat huruf zai ini makhrajnya dari mana, Bu? Ujung lidah, Ujung lidah bertemu dengan Gigi seri bawah. Gigi seri bagian bawah. Sedangkan kalau misalkan huruf ja yang ini yaitu dari tengah lidah. Tengah lidah. Kemudian yang menjadi perbedaan yang paling spesifik atau sensitif ya antara huruf zai dan huruf ja ini adalah huruf zai ini memiliki satu sifat yang melekat di huruf zai. Namanya yaitu sifat sofir. Apa itu sofir? Sofir itu adalah suara seperti desisan suara ular. Jadi za. Nah, seperti itu ya. Jadi yang membedakan itu pertama dari makhraj, kedua dari sifat antara huruf za dan huruf ja. Oke, baik. Kita lanjut ke huruf selanjutnya. Sa, alif, ini juga makhrajnya ada yang masih ingat, Bu? Dari mana, Bu? Ujung lidah. Ujung lidah, masih di ujung lidah. Bawah atas. Bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Bawah ya. Bawah. Dan nanti akan ada huruf yang hampir sama kedengarannya, yaitu tadi yang huruf sya, kemudian sama huruf sa. Sekilas hampir sama suaranya, tetapi berbeda makhraj. Kalau misalkan huruf sa ini hurufnya keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Dan memiliki sifat yang melekat sama seperti huruf zai, yaitu sifatnya sofir. Sofir itu adalah suara desisan. Jadi berdesis. Sa ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, ini maafin ya. Nah, huruf yang selanjutnya kita sama-sama baca. Sya, alif, sya. Nah, perbedaan antara huruf sin dengan huruf sya ini kira-kira apa, Bu? Kalau misalkan ini makhrajnya dari mana? Ada yang masih ingat? Dari gigi pinggir, apa sih? Geraham. Dari gigi geraham. Tapi lebih tepatnya Di tenggorokan. huruf sya ini yaitu dari tengah lidah. Ya. Tengah lidah. Yang membedakan huruf sya dengan huruf sa, pertama yaitu di makhrajnya. Makhrajnya sudah berbeda, kemudian dari titiknya ini memiliki titik 3, dan sifatnya
Sifatnya, kalau misalkan tadi yang huruf sin, yang huruf sa, ini memiliki sifat sofir, sedangkan sya ini memiliki sifat namanya yaitu tafashi. Masya Allah, sudah ada yang tahu. Apa tafashi itu, Bu? Menyebar Menyebar. Di mana menyebarnya? di dalam Bagian mulut, mulut. di apa? Di dalam mulut. Di dalam mulut. Apa yang menyebarnya, Bu? Darah. Udara, ya. Udaranya. Udara atau angin, ya. Jadi yang membedakan antara huruf sya dengan huruf sa itu dari itu, ya. Pertama dari makhraj, titik, dari titik, kemudian makhraj dan sifatnya. Sedangkan yang sya ini memiliki sifat tafashi, betul tadi. Tafashi itu adalah udara yang menyebar di dalam mulut, ya. Jadi dibacanya sya, alif, sya. Seperti halnya huruf sya ini ada di bagian ta'awuz. Jadi a'udzu billahi minasy. Jadi sya-nya sya besar. Ada hembusan angin di dalam mulut. Oke, baik. Kita lanjut ke huruf yang selanjutnya. Bismillah. So, alif, So, alif, so. Oke, baik. Kita sambil murojaah ya. Sedangkan huruf so ini kadang-kadang juga tertukar dengan huruf sa ya. Huruf so ada yang masih ingat makhrajnya dari mana, Bu? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Pangkal lidah ya? Pangkal lidah atau ujung lidah, Bu? Ujung lidah. Ujung lidah ya. Ujung lidah. So bertemu dengan gusi atas. Ya. Gusi atas. Bisa di bawah. Mau bawah juga bisa. So. Tapi lebih ini yang bawah ya. Jadi so gusi bawah ya. Mohon maaf. Kemudian huruf so ini sama ya, memiliki sifatnya yaitu sofir. Sama seperti huruf sa, sama seperti huruf zai. Jadi di seluruh huruf hijaiyah yang 28 yang memiliki sifat sofir 3 huruf. Pertama ya huruf zai, sin, dan sod. Jadi di sini ada desisan so. Seperti di surah Al-Fatihah, jadi sirato. Jadi ada sirato. Kalau misalkan yang berharokat fathah ini insya Allah mudah ya. So seperti kita berbicara baso ya, baso ya. Insya Allah mudah. Oke, baik. Setelah huruf so, kita akan sama-sama melafalkan yaitu Bo. Ini huruf do. Baik. Kita akan sama-sama baca. Saya satu kali, ibu-ibu boleh mengikuti. Bismillah. Bo alif. Do alif. Bo. Kira-kira ibu-ibu ada yang masih ingat untuk makhraj di huruf ini dari mana, Bu? Tepi lidah. Ke langit-langit atas. Tepi lidah ya. Tepi lidah atau samping lidah, namanya hafatul lisan. Samping lidah ini. Yang samping lidah ini bertemu dengan gigi geraham. Gigi geraham ya. Gigi geraham atas. Mau bagian kanan atau kiri? Kanan atau kiri. Tergantung ibu-ibu semuanya nyamannya di mana. Kalau misalkan nyamannya di kiri boleh di kiri, nyamannya di kanan boleh di kanan. Karena memang huruf dod ini adalah huruf yang kalau misalkan di range itu dalam ukuran adalah huruf yang paling sulit di antara huruf-huruf yang lainnya.
karena memang pernah ada riwayat dari para ulama bahwa yang paling sempurna pelafalan huruf dhad ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam riwayatnya atau kisahnya pelafalan huruf dhad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa berbarengan dari kedua sisi. Jadi sisi kanan maupun sisi kiri bisa. Sedangkan kalau misalkan kita kan nggak bisa, ya lidahnya sisi lidah dua-duanya menempel ke gigi raham, dua-duanya kanan kiri susah. Tidak ini tidak kena. Sedangkan Rasul kena dua-duanya. Dan huruf dhad ini memiliki sifat yang melekat. Ada yang tahu Bu? Sifatnya selain rokhawah ada yang paling melekat dengan huruf dhad, namanya yaitu istitolah. Istitolah yang paling melekat dengan huruf dhad, dan hanya dimiliki huruf dhad. Istitolah ini adalah sifat yang dimana makhraj huruf dhad ini paling panjang atau memanjang dibandingkan huruf-huruf yang lainnya. Jadi bo ya. Oke, baik. Selanjutnya kita sama-sama lafalkan huruf selanjutnya. Bismillah ya. To alif Oke, baik ya. Selanjutnya, zo alif, ya. Kira-kira ibu-ibu ada yang masih ingat huruf zo ini makhrajnya dari mana Bu? Ujung lidah dengan gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Kemudian dia memiliki sifat yaitu tafkhim, ya. Tafkhim ini dibaca tebal, ya. Kemudian berbeda. Seringkali huruf dhad ini tertukar dengan yang atas, dengan huruf dhad ketika melafalkannya. Ada bo, ada zo. Kalau misalkan zo ini, kalau misalkan suaranya memang mendekati ke huruf dhad, tetapi makhrajnya sama seperti huruf za yang ini, ya. Jadi mau bilang za yang bertitik, tetapi suaranya suara di zo. Jadi zo alif zo. Alif do. Baik, selanjutnya kita lafalkan yaitu alif Oke. Nah, kemudian ada salah satu huruf yang memang cukup lumayan sulit juga, yaitu di huruf ain. Tadi ain makhrajnya dari tenggorokan, ya. Tenggorokan. Tengah tenggorokan. Jadi di tengah-tengah. Kadang-kadang ketika melafalkan ain ini tertukar dengan huruf hamzah, atau kalau misalkan tidak tertukar dengan huruf hamzah, yaitu tertukar di makhrajnya. Ada yang membaca makhrajnya dari rongga hidung, jadi ya. Tapi hakikatnya huruf ain ini dari tengah tenggorokan. Jadi pelafalannya alif Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya kita baca huruf yang bentuknya hampir sama dengan ain. Baik. Wo alif Wo Nah, kalau misalkan ghin atau go ini makhrajnya dari tenggorokan bagian mana, Bu? Atas. Atas. Sama seperti huruf
Ko ya. Oke, jadi lo. dan Baik. Kita lanjut ke huruf yang selanjutnya. Kita baca fa, alif, alif, fa. Fa. Oke, makhraj huruf fa dari mana, Bu? Dari Bibir bawah menempel gigi seri atas. Asyafatan ya, atau dari kedua bibir, lebih tepatnya bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Tapi ketika melafalkan kadang-kadang ada yang kurang. Maksud kurang di sini yaitu dia melafalkannya fa-nya ini bibir bawah bertemu dengan bibir atas, tidak bertemu dengan gigi seri. Jadi melafalkannya pa. Jadi p. Kalau misalkan biasanya kalau misalkan di kampung ya, di kampung saya ini mah di Garut gitu. Ini suka apa-apa F itu dibilangnya jadi P gitu. Jadi fa yang seharusnya dibaca fa jadi pa ya. Kayak kalau misalkan namanya misalkan Farhan jadi Parhan. Kalau misalkan namanya Fatimah misalkan ya jadi Fatimah. Yang menjadi kesalahan itu seperti itu. Ketika bibir bawah bertemu dengan bibir atas. Tapi hakikatnya huruf fa ini yaitu bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya kita baca huruf yang lainnya. Ko. Alif. Alif. Kadang-kadang ini suka tertukar dengan huruf ghin atau huruf kaf ya. Hakikatnya ko ini makhrajnya dari mana, Bu? Dari ujung lidah ke langit-langit bawah. Ujung lidah atau pangkal lidah, Bu? Pangkal lidah. Pangkal lidah ya. langit. Pangkal lidah. Di mana pangkal lidah ini adalah lidah bagian dalam dekat dengan tenggorokan. Makanya karena dekat dengan tenggorokan, dekat juga dengan huruf gho. Kadang-kadang ada yang membaca ko jadi gho ya. Jadi kita rasakan pelafalannya atau makhrajnya dari hampir mirip atau dengan huruf kaf ya. Kita baca sekali lagi. Ko alif ko. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke huruf yang selanjutnya. Ka alif. Ka. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini huruf-huruf idlaq atau huruf-huruf yang mudah insyaallah. La alif. Nah, insyaallah mudah ya untuk la. Ma juga insyaallah mudah. Ma alif. Oke, baik. Selanjutnya na alif. Oke. Kemudian wa alif. Oke. Selanjutnya, nah ha alif. Oke. Nah,
Untuk huruf H ini, nah, jadi makhrajnya ini dari tenggorokan bagian Bawah. bawah Pangkal tenggorokan. atau pangkal tenggorokan tadi ya. Nah, kadang-kadang huruf H ini tertukar dengan huruf Pak. A. Nah, jadi kita rasakan suara atau pelafalan huruf H ini lebih berat dari huruf H. Jadi di bawah, dekat atau sama makhrajnya seperti huruf hamzah atau A ya. Jadi A, H, A, H. Samakan temponya antara hamzah dan H. Jadi A, H, A, H. Nah, seperti itu. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya huruf terakhir kita baca ya, alif, Ya. Alif. ya. Ya. Oke, baik, alhamdulillah ya. Jadi ini seperti bentuk ejaan ya untuk melafalkan huruf-huruf yang dimasuki yaitu mad. Jadi ciri mad yang menjadi ciri panjang yang pertama adanya yaitu alif di depannya. Jadi ketika ada huruf hijaiyah di depannya ada alif, di sini bukan hamzah ya, karena hamzah itu berharokat. Ini alif yang tidak ada harokatnya, maka ini harus dibaca panjang dua harokat. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama evaluasi atau kita latihan. Kalau misalkan tadi latihannya yaitu A, alif, A, ba, alif, ba. Nah, kita akan sama-sama melafalkan yaitu ada metode yang menjadi ciri khas atau khusus ada di sobat ngaji ini. Namanya yaitu metode banaba. Metode banaba. Bagaimana metode banaba ini kita bacakan? Pertama, dibaca menggunakan irama dalam bacaan Al-Quran yang dinamakan irama ros. Kedua, ini ada dua baris. Baris pertama dengan baris kedua itu sama-sama. Yang membedakan yaitu nanti untuk tingkat pelafalan. Di baris pertama yaitu iramanya atau nadanya masih datar atau biasa. Sedangkan yang baris kedua ini naik. Oke. Baik. Selanjutnya, ini ada sebenarnya ada harokatnya ya, ba. Oke, baik. Saya akan contohkan terlebih dahulu. Boleh ibu-ibu simak terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan sama-sama praktekkan. Saya akan bacakan sebanyak 3 kali ya, 3 kali ulangan. Silahkan disimak terlebih dahulu. Bagaimana untuk iramanya? Bismillah. Baris pertama ini datar dulu. Bana 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 ba. Jadi untuk yang pertama ini dibaca pendek. Jadi bana karena ini ada tandanya yaitu alif. Ba alif ba na tidak ada alif maka dibaca pendek. Ba ini ada alif dibaca panjang 2 harokat. Naba naba. Baik, saya ulangi sekali lagi. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Masuk ke baris kedua yaitu agak naik sedikit untuk iramanya. Bana 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 ba. Sekali lagi saya ulang. Saya akan contohkan 3 kali ya, langsung baris pertama dan baris kedua. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Oke, sekali lagi. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Sekali lagi terakhir.
Bana 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 ba. Bana 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 ba. Oke, dan kita seragamkan ya untuk iramanya, yaitu menggunakan irama ros. Oke. Baik, selanjutnya boleh di-on-kan semua mikrofonnya. Kita akan sama-sama baca ya. Saya satu kali, ibu-ibu boleh mengikuti. Nah, kita langsung baca dari baris pertama dan baris kedua. Diingat, baris pertama yaitu masih rendah, kemudian yang kedua yaitu naik atau meninggi ya. Bismillah. Saya satu kali, ibu-ibu boleh mengikuti. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Oke, baik. 1, 2, 3. Bana 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 ba. Oke, sekali lagi. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Terakhir sekali lagi. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, boleh dibaca satu persatu. Pertama dari Ibu Lia. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Nah, Masya Allah, terbaik. Alhamdulillah, Ibu Lia. Lanjut, Ibu Mogawati. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Masya Allah, mantap juga Ibu Mogawati. Alhamdulillah. Lanjut, Ibu Suheti. Baik, Ibu Suheti sudah ada, bisa bergabung, izin. Baik, suaranya apa namanya kurang jelas ya Bu ya. Mungkin sinyalnya ya. Betul dibuka linknya. Oke, baik ya. Ibu Suheti ternyata sinyalnya kurang baik ya. Mungkin jadi apa namanya tidak nyambung atau tidak terdengar suaranya dengan jelas. Baik, kita lanjut saja ke Ibu Sumarni. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Masya Allah, sudah bagus, mantap. Alhamdulillah, Ibu Sumarni. Lanjut, Ibu Yuni. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Masya Allah, sudah bagus juga. Alhamdulillah, Ibu Yuni. Lanjut, Ibu Indrawati. Napa. Bang ya? Oke. Baik, Ibu Indrawati. Ini tulisannya. Tulisan. Napa. Udah, Ustaz. Boleh diulang kembali Bu. Jadi sambungkan, kemudian apa namanya iramanya kita seragamkan menggunakan irama ros. Jadi bana 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 ba. Bana 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 ba. Oke, sekali lagi Bu. Bana 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 ba. Bana 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 ba.
Nah, Masya Allah, Ibu Indra. Alhamdulillah, sudah bagus. Lanjut, Ibu Nur Ainun. Bana 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 ba bana ma bana 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 ba. Oke, baik. Alhamdulillah, sudah bagus juga. Lanjut, Ibu Nur Huda. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Masya Allah, terbaik. Alhamdulillah. Lanjut, Ibu Yuli. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Oke, baik. Ibu Yuli izin boleh diulang lagi, Bu? Nah, kita seragamkan untuk iramanya. Jadi bana 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 ba. Naik baris kedua. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Bana 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 ba. Oke, yang baris kedua, Bu, naikkan apa namanya temponya jadi bana ba bana 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 ba. Bana 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 ba. Oke, baik. Alhamdulillah, Ibu Yuli sudah bagus, Ibu Yuli ya, pertahankan. Alhamdulillah seperti itu. Baik. Selanjutnya ada yang belum ini atau sudah semuanya? Izin. Insya Allah sudah ya. Oke, baik. Nah, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di metode Banaba ini tidak hanya terfokus ke huruf ba saja. Misalkan kita mau menggunakan huruf ta, apakah bisa dan boleh? Boleh. Diganti saja ba-nya menggunakan ta. Jadi tana 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 ta. Tana 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 ta. Jadi seperti itu. Dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28 yang lainnya boleh. Dan ini adalah salah satu metode supaya kita pertama yaitu dapat lebih mengenal atau lebih bisa terbiasa dengan huruf-huruf yang dibaca panjang atau memiliki ciri mad. Maka mudah-mudahan ini bisa membantu supaya pertama dalam pelafalan huruf, makharijul hurufnya, yang kedua yaitu dari pelafalan madnya supaya konsisten dibaca panjang 2 harakat. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena kalau misalkan kita menggunakan ini kelebihannya ya, nanti kita insya Allah bisa konsisten membaca panjang 2 harokat karena sudah satu irama. Makanya kita dalam pelafalan metode Banaba ini harus satu ritme ya, satu ritme atau satu komando ya, iramanya seperti itu dan pelafalannya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi tentunya hal yang dapat membantu kita dalam melafalkan huruf, kemudian melafalkan mad panjang 2 harokat. Mau diganti dengan huruf ghin bisa. Jadi dibacanya ghana 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 ghana. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu semuanya, insya Allah mungkin kalau misalkan mungkin saya juga masih harus terus belajar ya untuk bisa menyampaikan dengan baik kepada ibu-ibu semuanya, karena saya juga terus belajar kepada Ustadz Ari, guru saya ya. Jadi saya mohon izin keluasan hati untuk dapat tentunya selama Ustadz Ari melaksanakan ibadah umroh, yaitu bisa menerima segala mungkin ada yang berbeda dari saya
dengan Ustadz Ari gitu pasti berbeda ya, karena Ustadz Ari luar biasa ketika menyampaikan kepada Sama-sama ibu-ibu. belajar Ustaz. Jadi apa namanya, mohon maaf apabila ada perbedaan dalam penyampaian, kemudian dalam tutur kata. Jadi mohon diluaskan hatinya untuk memaklumi karena saya masih belajar. Sama-sama Pak Ustaz belajar kita. Terima kasih Insya Kang Ajari. Allah. Kasih Pak Ustaz. Dan insya Allah mungkin ini apa namanya sementara saja, ibu-ibu tenang ya. Nanti insya Allah akan comeback atau kembali lagi dengan Ustadz Ari setelah Ustadz Ari tuntas mungkin melaksanakan ibadah umrohnya. Insya Allah kita doakan saja guru kita supaya dilancarkan menjalankan ibadahnya, kemudian bisa selamat ke Mekah, kemudian selamat kembali lagi ke sini, dan ibadahnya menjadi ibadah yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup, ibu-ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang ingin disampaikan kepada saya? Masukan ya. Selaku kan apa namanya, kalau misalkan ini saya menganggapnya kepada ibu-ibu semuanya sebagai orang tua saya ya, karena memang yang namanya ibu ya itu orang tua gitu. Dan saya menganggapnya kepada ibu-ibu orang tua saya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, insya Allah saya dapat menerima mungkin masukannya atau apapun itu dari ibu-ibu semuanya. Sama Ustadz, sama-sama kita belajar. Saya nggak ada. Baik, ada yang ingin disampaikan Bu atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah tidak. Cukup Allah, tidak. Cukup ya Bu ya. Oh ya. Sama-sama belajar kita Ustadz. Insya Allah ya. Yang penting apa namanya, ibu-ibu selalu terus semangat, kemudian apa namanya diberikan keistiqomahan dan kekonsistenan gitu. Apa namanya? Tapi pada hakikatnya kan manusia itu selaku kita seorang muslim dan muslimah pasti akan apa namanya akan ada dalam satu keadaan, yaitu yazid wa yankus, di mana kita ada di atas keimanan kita, kemudian yankus ada di bawah. Itu pasti terjadi, mau kepada asatid, mau kepada ulama, mau kepada yang pelajar dan orang biasa, pasti akan ada diterpa oleh hal seperti itu. Dan bagaimana kita bisa memposisikan, kalau misalkan lagi imannya di atas, itu aman-aman saja insya Allah. Tetapi ketika di bawah nih, yang apa namanya istilahnya mungkin Ustadz Ari pernah menyampaikan lagi futur, ya Bu ya. Lagi futur. Pas lagi futur, wah malas kemana-mana, malas mau belajar tuh malas, mau berangkat ke sini malas. Ibu-ibu mungkin kalau misalkan mau masak malas. Godaannya banyak, tetapi kita harus tentunya ingat kembali akan tentunya semangat kita, semangat untuk apa? Semangat untuk belajar, karena memang insya Allah akan terasa belajar ini, terasa di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang disampaikan di dalam Quran surah apa namanya, ada di dalam Quran surah, lupa lagi, di dalam Quran surah juz 28 itu, awal juz 28 disampaikan di sana bahwa seorang ahli ilmu atau seorang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia saja tetapi di akhirat. Dan kita berharap pertemuan kita, belajar kita yaitu semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah, sama-sama kita belajar untuk sama-sama meningkatkan kualitas apa namanya keilmuan kita. Dan insya Allah ketika ilmu kita terus bertambah, maka kita juga akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, ibu-ibu semuanya, saya ucapkan atau saya haturkan terima kasih atas kebersamaannya pada kesempatan malam hari ini, Ibu Lia, Ibu Nurhuda, Ibu Suheti, Ibu Sumarni, Ibu Indrawati.
Ibu Yuni, Ibu Mogawati, Ibu Nur Ainun, Ibu Yuli, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan segala urusannya dimanapun dan kapanpun. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan minggu depan. Nah, untuk itu kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu semuanya. Selamat beristirahat ya. Sama-sama ibu-ibu semuanya. Saya pamit izin undur diri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.